Bersyukur kita kepada Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Kita diberikan spirit, semangat, dan optimisme diri yang begitu tinggi. Wilayah Jawa Barat di bawah kepimpinan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah kita, Kang Saan Mustafa, telah memberikan gambaran kepada saya berserta kawan-kawan dari DPP sebuah progres konsolidasi dari satu tahapan yang telah dilakukan ke tahapan berikutnya dan selanjutnya, hingga memberikan sebuah perspektif dan pemahaman sekaligus keyakinan. Insya Allah Jawa Barat adalah handalan utama bagi Partai Nasdem. Inilah yang membesarkan hati. Tidak ada lebih besar perasaan hati ini. Kegembiraan, kesukacitaan, hingga menghilangkan seluruh, kalaupun ada istilah kelelahan diri, demi suatu pengabdian. Partai kita baru berusia relatif amat muda, 6,5 tahun. Itu perlu kita ingat. Jam terbang kita ini belumlah setinggi jam terbang partai-partai lain, saudara-saudara kita, yang sudah cukup lama memiliki jam terbang yang tinggi, asam garam dan pengalaman perjalanan kehidupan berpartai. Ada yang 15 tahun, 25 tahun, 45 tahun, bahkan 58 tahun. Partai kita baru mengikuti pemilihan umum 1 kali. Dan kita sekarang menghadapi persiapan untuk menghantarkan kembali mengikuti pemilihan umum tahap kedua yang insya Allah akan berlangsung pada tanggal 17 April tahun 2019 yang akan datang. Tetapi kita juga telah mengikuti 3 kali tahapan pilkada. Yang membesarkan hati kita bersama adalah sejak awal partai ini didirikan, saya memberikan penegasan. Kita ingin memberikan suasana baru berpartai. Kita ingin membangun perspektif baru masyarakat di dalam melihat institusi-institusi partai-partai politik yang ada di negeri ini. Itu tekan semangat kita. Tidak hanya kemampuan dan kekuatan kita untuk meletakkan dasar-dasar visi dan misi yang kita miliki. Ideologi yang kita miliki tidak berbeda dengan ideologi partai-partai lain di luar kita. Pancasila. Tapi satu hal yang perlu kita menggarisbawahi. Kita ingin membangun kembali spirit. Kita ingin membangun kembali pemahaman. Kita bahkan ingin membangun kembali kesadaran kita sebagai warga negara bangsa ini. Siapa kita sebagai anak warga negara bangsa ini? Apa yang sedang kita hadapi di dalam pergumulan keseharian kita? Dalam kehidupan kebangsaan ini. Ini yang kita ingin bangun kesadaran baru. Sejujurnya, betapa saya kawalin tadi, selalulah kita memberikan penghormatan pada values, sebuah sistem dan nilai. Apa yang dikatakan tadi oleh Saudara Gubernur. Dasar pendekatan itulah kenapa kita menekankan partai ini ingin membangun persepsi baru
kesadaran baru dari warga negara bangsa ini. Tidak ada yang salah yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada negeri ini. Bahkan kita amat patut mensyukurinya. Karena tidak banyak negeri-negeri lain yang memiliki kelebihan seperti apa yang kita miliki di negeri ini. Berulang kali di mana saja saya katakan, positioning geografis bangsa kita luar biasa secara geografis. Dengan positioning geografis yang strategis dan begitu luasnya Indonesia ini, hingga dari ujung satu ke ujung berikutnya diperlukan 7 jam lebih penerbangan langsung. Itu berarti dari ujung Eropa yang satu ke ujung Eropa berikutnya. Itulah luas Indonesia. Diingatkan tadi 17.000 pulau, berapa ini bahasa sebagainya. Kemudian jumlah penduduk kita secara demografis. Sadar tidak sadar kita inilah jumlah penduduk nomor 4 terbesar di seluruh negara-negara yang ada di dunia hari ini. Luas wilayah yang luas juga dilengkapi dengan jumlah penduduk yang besar. Tidak hanya itu, wilayah kita ini bukan wilayah yang tandus. Tidak hanya gurun pasir sepanjang perjalanan. Iklim yang bersahabat, curah hujan, terik panas matahari yang cukup. Tanah yang subur dengan kontur dan struktur tanah yang cukup memadai. Bahkan mineral reserve, sumber daya kekayaan alam kita yang luar biasa ini, di perut bumi kita ini, di atas permukaan bumi kita ini, Masya Allah, luar biasa. Tidak banyak negeri-negeri lain memiliki seperti apa yang kita miliki. Dan ini tidak perlu dipolemikkan, diperdebatkan, karena ini adalah merupakan fakta yang objektif. Kita sebagai bangsa telah melalui proses perjalanan tahapan kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka artinya bukan sebagai bangsa yang masih terjajah. Berhak menentukan kebebasan apa saja. Arah perjalanan kehidupan bangsa kita ke depan. Mengatur segala sesuatunya. Tatanan kehidupan yang kita miliki dari seluruh aspek kehidupan yang ada dalam diri kita sebagai satu bangsa. Kemudian pertanyaan yang amat sederhana. Kenapa kita belum bisa menjadi bangsa yang superpower? Ini ada pertanyaan. Dengan semua persyaratan yang telah kita miliki tadi begitu hebat. Luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya kekayaan alam, iklim yang bersahabat. Kenapa? Ini pertanyaan yang memang amat sederhana, tapi mengerutkan kening kita untuk menjawabnya. Susah-susah gampang. Pertanyaan singkat, jawabannya tergantung kita. Bisa singkat, tapi bisa mungkin 1 bulan tidak pernah selesai jawabannya. Tetapi sebagai ketua umum partai ini saya ingin menyatakan, di dalam apa yang saya pahami, masalahnya hanya satu. Satu persyaratan yang belum kita miliki. Bangsa yang jujur pada dirinya sendiri.